adalah jaminan orang percaya bahwa kita dihindarkan dari segala macam wabah. Kita dihindarkan dari segala macam sakit penyakit yang menular. Tapi sekarang hamba Tuhan mengutip Yesaya 26 ayat 20. Berarti mana yang benar? Mazmur 91 atau Yesaya 26 ayat 20? Mazmur 91 memang jaminan orang percaya atau tidak mutlak. Nah, kita akan belajar apa itu iman. Yang pertama, iman harus selalu berdiri di atas firman karena kita beriman kepada Yesus dan firman-Nya. Iman tidak berdiri pada pengertian sendiri, tetapi iman selalu berdiri di atas firman. Yang kedua, iman itu harus disertai dengan ketaatan dan rema atau perkataan Tuhan secara pribadi kepada kita. Contoh, pada waktu Tuhan akan menyelamatkan keluarga Lot dari Sodom dan Gomora, Tuhan hanya memberikan satu syarat, yaitu pada waktu lari mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi apa kenyataannya? Pada waktu mereka berlari, istri Lot menoleh ke belakang dan saat itu juga dia menjadi tiang garam. Apakah janji Tuhan digenapi? Apakah Tuhan gak bisa melindungi hanya gara-gara istri Lot menoleh ke belakang? Tidak. Karena Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya, setiap firman yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seperti apa yang sudah dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi, begitu Tuhan berkata bahwa mereka tidak boleh menoleh ke belakang, maka firman ini adalah hukum. Jadi, pada waktu istri Lot menoleh ke belakang, saat itu juga dia menjadi tiang garam. Apakah istri Lot tidak punya iman? Saya percaya dia punya iman. Buktinya, dia bersedia diajak lari oleh Lot untuk meninggalkan kenyamanan, padahal tidak ada tanda-tanda akan ada hukuman, tidak ada tanda-tanda akan ada bencana, dan tidak ada tanda-tanda akan adanya api dari surga yang akan membakar kota Sodom dan Gomora. Tetapi seringkali manusia punya keteledoran, seringkali bukan karena tidak punya iman, tetapi karena adanya keteledoran atau tidak menangkap secara detail apa yang menjadi perintah Tuhan. Demikian juga dengan Mazmur 91. Setiap janji Tuhan selalu ada syarat yang harus kita lakukan. Sebagai orang percaya, harus memperhatikan perintah yang kita harus lakukan. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Pada waktu itulah kematian anak-anak sulung di Mesir, Tuhan menjamin bahwa tidak ada anak-anak sulung yang di Israel mati, karena Tuhan akan melakukan perbedaan, dan itu adalah jaminan. Tetapi ada dua syarat, yaitu mereka harus tetap tinggal di rumah, dan kedua, rumah itu pintunya harus diolesi dengan darah domba sebagai lambang darah Yesus. Kalau mereka stay di rumah, tetapi rumahnya tidak diolesi darah domba, maka malaikat maut bebas untuk membunuh anak sulungnya. Lalu bagaimana kalau rumah orang Israel sudah diolesi darah, tapi dia keluar dari rumah? Maka iblis pun berhak untuk membunuh anak sulung dari keluarga itu. Sama dengan pada waktu Tuhan berjanji bahwa dia akan menyelamatkan Rahab dan sama saudaranya. Syaratnya hanya dua. Sama orang yang bersembunyi di rumah Rahab sampai masa kehancuran, dan rumah Rahab di jendelanya harus digantung tali merah, maka seluruh keluarganya tidak akan
mati. Tetapi kalau Rahab hanya mengingat janji Tuhan, hanya mengiman, saya percaya, saya disertai, saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Saya percaya janjinya adalah jaminan, janjinya adalah ya dan amin. Tetapi dia tidak melakukan salah satu syarat perjanjian itu, maka perjanjian itu gugur. Kalau seluruh keluarga Rahab pada rumah itu tetapi rumah, tidak ada tali merah menggantung di jendela, maka semua keluarganya pasti mati. Kalau rumahnya sudah digantungi tali merah sekalipun, tetapi keluarga Rahab keluar dari rumah, pada waktu itu juga tentara Israel menyerang Yeriko, maka keluarga Rahab yang keluar dari rumah pasti mati. Jadi, saudara harus mengerti di sini, iman itu berarti bukan hanya percaya pada janjinya, tetapi percaya kalau saudara melakukan apa yang menjadi perjanjiannya, maka saudara harus juga tahu bahwa janji itu tidak akan digenapi. Itulah iman. Iman itu harus memperhatikan seluruhnya secara detail. Lalu bagaimana dengan sekarang ini gereja-gereja tidak mengadakan ibadah di gedung gereja? Apakah mereka kurang iman? Apakah Mazmur 91 dibatalkan? Karena di Mazmur 91 tidak pernah menyuruh kita untuk bersembunyi pada waktu kita mau menerima janji Tuhan. Perhatikanlah perkataan Tuhan. Saya tadi katakan bahwa iman itu harus disertai dengan ketaatan dan rema atau pernyataan Tuhan secara khusus. Rema adalah pernyataan Tuhan secara pribadi kepada kita, karena pernyataan ini bisa berbeda setiap orang. Demikian juga dengan wabah corona ini. Pada waktu kita menerima janji Tuhan, di dalam Mazmur 91, di situ dikatakan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan maka ia akan dikuatkan. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah melekatkan diri pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Lalu, bolehkah kita jalan-jalan? Ya, boleh. Bolehkah kita keluar? Ya, boleh. Tetapi sebelum pemerintah menyatakan bahwa kita harus stay home, pada waktu pemerintah menyatakan bahwa kita harus stay home dan gereja-gereja diharapkan tidak mengadakan ibadah bersama-sama di dalam satu gedung, maka ini adalah hukum. Sekali lagi, iman harus disertai dengan ketaatan dan rema. Pada waktu pemerintah menyatakan bahwa kita harus stay home, kita harus mengerti di sini apakah ini suara Tuhan. Maka kita harus cari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah sendiri. Pertama, kita diteguhkan bahwa kita harus taat dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu wajib stay home. Berarti kalau kita tidak stay home dan berkata, saya beriman kepada Mazmur 91, kira-kira janji itu digenapi atau tidak? Tidak, karena iman harus disertai dengan ketaatan, karena Tuhan juga bisa berbicara lewat pemerintah. Pada waktu kita menerima perintah dari pemerintah yang ada, kita harus cek di dalam firman Tuhan, apakah perintah itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yesaya 26 ayat 20 berkata, marilah bangsaku, masuklah ke taman, tutuplah pintu sesudah engkau masuk
termasuk bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Dan ternyata tidak bertentangan, maka kita harus lakukan. Itulah cara beriman. Jadi beriman itu harus memperhatikan perintah Tuhan. Karena sekali lagi iman harus disertai dengan ketaatan dan rema, sama dengan pada waktu tulah yang di Mesir. Dan Tuhan berkata di dalam Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Di sini firman Tuhan berkata bahwa pada waktu ada tulah yang ada di Mesir, dia akan menyecolehkan Israel yang berada di Gosen akan selamat. Tetapi yang keluar dari Gosen, jadi iman itu harus memperhatikan apa yang Tuhan coba katakan kepada kita. Tetapi Musa keluar dari Gosen dan menghadap Firaun. Kenapa? Dia tidak kenal tulah, karena mereka diperintah oleh Tuhan. Maka yang menjadi jaminan dalam hidupnya, tapi bangsa Israel tidak mendapatkan perintah untuk keluar bersama-sama dengan Musa dan Harun. Demikian juga dengan kita, kalau ada gereja-gereja yang kemudian Tuhan suruh untuk KR kesembuhan, kalau itu perintah dan dilakukan, perintah itu adalah jaminan. Pada waktu mereka mengadakan KKR, semua yang ada di KKR itu tidak mungkin kena wabah karena perintahnya adalah jaminan. Tetapi tetap tidak boleh ada pemberontakan, karena begitu pemerintah menyatakan larangan, tapi kita mendapatkan firman yang berbeda, maka kita juga harus minta kepada pemerintah kalau memang itu pernyataan Tuhan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk menggenapi perintahnya supaya KKR itu terlaksana. Petrus pun pada waktu berjalan di atas air, dia tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, tetapi dia tetap harus memperoleh rema firman Tuhan yang dinyatakan secara pribadi kepada dia. Itu sebabnya sebelum untuk berjalan di atas air, Petrus bertanya dulu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Jadi Petrus perlu perkataan Tuhan secara pribadi, dan Yesus menjawab, datanglah. Dan atas perkataan Yesus, datanglah, itulah Petrus berani keluar dari perahunya dan berjalan di atas air. Sebenarnya dia tidak berjalan di atas air, tetapi sebenarnya dia itu sedang berjalan di atas firman, yaitu datanglah. Jadi kita belajar di sini, di dalam beriman, perhatikanlah perintah. Kalau saudara harus cuci tangan, saudara harus pakai masker, lakukanlah perintahnya. Itu adalah bentuk dari ketaatan, bukan bentuk dari ketakutan. Karena hikmat yang kita peroleh, hikmat yang kita butuhkan bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Allah sendiri. Hikmat kita lebih banyak untuk melihat apa sih pesan yang tersembunyi, apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin kita kerjakan dari setiap situasi yang ada. Apa sebenarnya yang Tuhan sedang ingin katakan kepada kita, lalu kita mulai taati apa yang Tuhan sampaikan. Jadi, mana yang benar? Mazmur 91 atau Yesaya 26 ayat 20? Dua-duanya adalah yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.